Nah. 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 Semua pada dasarnya kata Al-Qurtubi, ma'adal haq fahuwa al-kadhib waz-zur. Selain dari kebenaran adalah kadhib, zur dan batil. Adapun tentang hal itu ada ayat lain dan hadis lain yang khusus. Nah, wala tamizu bil alqab. Jangan kalian memberikan lakop-lakop yang jelek. Apalagi dengan gelar-gelar yang jelek, apalagi berkaitan dengan nama dirubah dengan nama-nama yang tidak bagus. Karena sungguhnya nanti dari kiamat dipanggil dengan nama aslinya. Dan yang seperti itu tidak dibenarkan dalam Islam. Memberikan gelar yang jelek apalagi dalam rangka mengolok-olok. Nah, ucapannya dia termasuk ucapan zur. Nah, apalagi dalam disebutkan tadi mengolok-olok. Dan itu tidak sepantasnya terjadi pada seorang muslim, apalagi ahlu sunnah. Barakallahu fiik. Hayakumullah. Nah. Baik. Ya. Yang harus dilakukan oleh seorang anak ketika mendapatkan perlakuan kasar dari orang tuanya adalah sabar dan tidak boleh melawan. Nah, bahkan apa yang lebih kasar? Wa in jahadaka, kata Allah, kalau orang tua kalian memaksa kamu untuk berbuat syirik. Kesyirikan sudah di atas kekasaran sudah. Dipaksa untuk syirik kepada Allah. Nah, jangan taat, gitu aja. Bukan lawan oleh kamu, bunuh oleh kamu misalnya, sikat dan la, kata Allah. Fala tuti'huma, jangan kamu taati. Wa sahibhuma fi dunya ma'rufan, pergauli kedua orang tua kamu di dunia dengan cara yang baik. Dan itu bukan pembenaran untuk, nah, sebab ada sebagian kaum muslimin, naudzubillah, nah, memahami yang dilarang itu kan hus, tapi kalau mukul malah boleh. Iya, itu aliran akalani. Jadi termasuk MTA itu dalam ayat lain ya, tapi bukan masalah ini. Dia menyatakan anjing itu halal dikarenakan di Al-Quran tidak ada gitu loh. Pengharamannya nas lafaz anjing tidak ada. Nah, itu grupnya itu. Jadi yang dilarang kan hus gitu, yang dilarang. Lah, mukul nggak ada larangan. Nauzubillah min dzalik. Tidak ada anjuran dan ajaran dari syariat ini ketika orang tua itu berbuat kasar kemudian dibalas dengan kekasaran, tapi yang ada adalah sabar dan tidak mentaati dan tidak melawan. Dah. Didoakan itu yang penting. Nah, sedemikian besarlah porsinya orang tua atas anak itu luar biasa. Nah, barakallahu fiik. Naam.
cinta kepada Rasul itu kan lebih tinggi dari kita. Apakah ini di surat kemudian masalah dusta tadi, bagaimana kalau ada teman saya sering menyamar dia sebenarnya membesar harta Allah, sering menyamar sebagai seorang miskin, saya menyamar dan bercerita untuk mengetahui saja tidak semua orang pakai ini. Jadi begitu dia mengatakan bahwa saya ini sebenarnya adalah pengangguran orang besar, seorang yang bersangkutan ini jadi dia untuk mengetahui saja apakah digunakan. Kita satu persatu ya. Nah nanti lupa anak yang pertama tadi. Nah itu lupa sekarang yang pertama itu. Iya, nah. Yang pertama tadi afwan. Oh, naam. Naam, barakallahu fiik. Baik, barakallahu. Naam. Jadi dari sini kita mengambil apakah itu termasuk dosa besar atau tidak? Dari definisi dosa besar itu apa? Ya. Yang dimasukkan itu. Dosa besar itu ialah, kata Imam siapa Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, adalah semua perlakuan, perbuatan, amalan atau keyakinan yang dengannya itu ada hukum had atau wa'id. Di semua perbuatan yang ada hukum hadnya atau ancaman keras dalam Islam itu dosa besar. Nah, sekarang bid'ah. Ya. Bid'ah ini kan marotib. Secara garis besar bid'ah ini terbagi dua. Secara garis besar, bid'ah yang menyebabkan orang itu kufur, keluar dari Islam. Bid'ah yang dunahu, yang di bawahnya itu, yang tidak menyebabkan orang tersebut yaitu keluar dari Islam. Nah, apapun perbuatannya dia, ketika dia lakukan itu mendatangkan ancaman dari Allah, wa'id atau hukum had ditegakkan pada dia, mencuri misalnya dipotong tangannya, zina kalau yang bujang dilempar, itu hukum had namanya. Maka itu termasuk dosa besar. Jelas ya? Ini ketika pertanyaan seperti itu jawabannya demikian. Mana yang lebih jahat misalnya dan lebih berbahaya antara kemaksiatan dengan kebid'ahan? Ya kebid'ahan, karena itu lebih dicintai oleh iblis ketimbang maksiat. Kenapa? Karena kebid'ahan ini pelakunya sulit bahkan tidak mungkin bertobat. Saya katakan bahwa pelaku bid'ah ini sulit bahkan tidak mungkin dia bertobat. Beda dengan perbuatan maksiat, sangat mungkin dia bertobat. Dari mana? Ketika orang berbuat bid'ah, kan dia berbuat sesuatu yang dia yakini adalah sunnah atau baik, mendekatkan diri kepada Allah. Masa ada ana mau tobat dari sunnah ini, ana mau tobat dari perbuatan baik ini, masa gitu? Tidak ada. Dia yakini benar kok, sehingga sulit bahkan dalam bertobat. Namanya seperti itu. Tapi kalau maksiat, nyuri, mukul orang dan yang lainnya, dia tahu, dia yakin itu salah, itu dosa yakin, sehingga kemungkinan taubat adalah sangat mungkin. Wadah. Nah seperti itu. Jadi klasifikasi itu mana yang memang mendatangkan ancaman keras dari Allah dan Rasulnya, dan mana yang menunjukkan bahwa itu adalah hukum had ditegakkan, itu dosa besar. Baik. Yang kedua, urutan betul. Nah, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi
min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Iman salah seorang di antara kalian tidak akan sempurna sampai aku ini, kata Rasulullah, dijadikan oleh kalian lebih dicintai daripada orang tua kalian, anak kalian, dan seluruh manusia yang ada. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, kan begitu, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, kalau kamu itu betul-betul cinta kepada Allah, kalian ikuti aku, itu Rasul. Insya Allah akan cinta kepada dia. Jadi mencinta kepada Rasul dengan cara mengikuti Rasul, bukan dengan cara acara-acara yang enggak benar. Nah, alasan cinta Rasul dan sebagainya. Dan banyak ayat yang lain yang menunjukkan bahwa, nah, begitu kecintaan kepada Allah dan Rasulnya jelas di nomor satu kan dari atas segala-galanya. Bukti cinta kepada Allah dengan mengikuti Rasul, itu buktinya. Wadah, jelas ya. Nah, yang ketiga apa tadi? Oh, baik. Baik. Apa niatnya dia? Apakah ketika menyatakan, apa maknanya sombong di situ? Maksudnya sombong itu gimana? Ya, coba konkretnya apa? Iya. Ini mahasiswa ini sombong dalam berbicara, dalam ternyata setelah kuliah maksudnya yang kedua ada yang terjadi di Indonesia seperti di Salatiga itu, ada orang muslim itu menyamar berpura-pura jadi masalah, tapi tujuannya untuk kan disebut kristenisasi terbesar kan ada di Salatiga. Jadi tujuannya untuk mengerem bagaimana pendeta di sana kondisi di sana. Wallahu alam bisawab. Kalau ada unsur yang dia lakukan tersebut adalah unsur agar supaya orang itu semua memalingkan wajahnya ke dia, ujian atau yang lain, ya, atau agar supaya orang itu tertawa akan perlakuan dia, itu tidak boleh. Nah, kemudian di dalam Islam ini dibatasi dusta itu. Hukum asal haram. Hukum asal haram. Nah, yang dibolehkan diantaranya seorang suami kepada istri untuk kemaslahatan dan kebaikan, dan tidak mutlak. Nah, artinya ada tafsir, bukan semua kedustaan dibolehkan, enggak. Artinya itu nasnya demikian. Yang kedua, ketika yaitu ada seorang muslim mau dibunuh atau didolimi, dalam keadaan dia tahu di mana, ditanya di mana fulan, dia halang-halangi, nggak tahu. Ada 3 yang punya dilupakan. Nah, di luar itu maka tidak boleh berbuat dusta. Nah, wallahu a'lam bishawab. Allah yang lebih tahu tentang ilmunya. Baik. Ada yang lain? Jika tidak ada, nah, waktu itu waktu jadi presiden itu, ya, itu Ajinomoto, kan jelas dia orang itu kalau yang belajar kan kita tahu itu makanan itu dari mana, jelas itu Ajinomoto yang halal, ya, dia bilang halal, tapi tujuannya supaya pasar Jepang tidak lari, tujuannya untuk keluarga negara, penyelamatan negara. Ya, terkena hadis ini. Kalau dia sih memang sudah kafir. Dikafirkan oleh ulama. Bukan setingkat kita, gurunya Syekh Rabi Ahmad Najmi Soleh Fauzan semua mengkafirkan.
Jadi sudah nggak terang. Wallahu a'lam. Jadi gitu ya. Nanti teruskan insyaallah. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.